punya bekal untuk dibawa ke alam akhirat. Sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat pertama, berkata, "Man dakhala hadra bila jadi pada annama rakiban mahram bila sabina." Jadi siapa orang yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, maka dia persis orang yang menyeberang lautan tanpa perahu. Jadi bekal di sini adalah bukan bekal nasi, bukan bekal duit, tapi bekal amal ibadah. Sebab amal ibadah kita selama di dunia ini itu akan dicatat di Imam Mubin, akan diperlihatkan nanti ketika di hari mahsyar nanti. Dan memang kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamna asarhum, dan kami menulis apa perilaku kalian, apa amal kalian di dunia. Ditulis oleh Allah. Ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap sesuatu apapun yang kalian beramalkan, yang kalian kerjakan, itu ditulis di dalam buku, ya, di dalam buku besar, di dalam buku arsip tulisan malaikat rakib dan malaikat atid. Jadi kita ini hadirin hidup masih jauh perjalanannya. Sekarang ini baru tahap di 3 alam. Alam arham sudah kita lalui, alam arwah apalagi lebih pertama, sekarang alam dunia. Di alam dunia ini kata Rasul adalah ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini hanya permainan dan sandiwara saja. Apalagi Anda lihat YouTube, lihat Facebook, lihat internet sekarang, ya. Semua itu adalah sandiwara, hadirin yang berbahagia. Jadi kita ini mari sama-sama hidup di alam dunia ini untuk menuju alam barzah nanti. Kita siap-siap amal ibadah. Dan di alam kubur nanti hadirin, itu adalah sebagai penilaian pertama. Apabila orang di alam kubur selamat, aman, tidak ada siksa, itu satu tanda di alam akhirat nanti selamatlah dia. Di alam hisaban, di alam mizan timbangan amal, di alam nerima amal baik ashabul yamin, ashabul shimal, orang-orang sayap kiri, orang-orang yang selamat di alam kubur, selamatlah dia pada hari-hari itu. Jadi kepada hadirin sekalian, di alam kubur ini hidup lagi. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang sudah mati. Jangan-jangan Allah hadirin, Nabi Isa alaihissalam itu diberikan ilmu oleh Allah, mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang ratusan tahun meninggal. Itu Nabi Isa, seorang rasul, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup mengucapkan kun fayakun, maka jadilah dia. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ini hadirin yang berbahagia. Jadi kita dalam hidup alam dunia yang sementara ini ternyata ada batasnya. Batasnya adalah kematian. Jadi apabila orang sudah mati, itulah kita di alam barzah, itu akhir alam dunia. Dan alam barzah itulah awal alam akhirat. Hadirin. Bagi orang-orang yang ibadah, orang-orang yang beriman, itu jannatul na'im, surga yang penuh kenikmatan. Ya, karena dia sidik, dia amanah, dia tabligh, dia betul-betul batona,
dia baik dengan tetangga, dia baik dengan istri, dia baik dengan suami, ngomongnya bagus, berpakaiannya islami, dagangnya islami, kemudian juga berpolitiknya islami, ya, berpakaian islami, bergaulnya islami, betul-betul sesuai dengan firman Allah. Itu jannatul na'im, penuh, ya, kenikmatan dalam surga. Malah menurut riwayat, orang-orang yang ahli surga itu nanti dipasang kabel AC dari surga sampai hari kiamat. Tapi kalau orang-orang yang kafir, ya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir fi nari jahannam, di dalam api neraka disiksa khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. Masya Allah, dipasang kabel tegangan tinggi dari neraka, di-open sampai hari kiamat. Malah kalau orang itu tidak sholat padahal muslim, itu nanti datang ular sujaul akro, ular yang berani, yang kepalanya botak, matanya biru gede melotot, nyocrot, polo orang yang sudah meninggal dunia dicocrot oleh oleh ular sujaul akro. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, harus takut kalian semua akan azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama sebelum ditahlili orang, yuk rajin baca tahlil supaya ketika dicabut nyawa refleks, karena seringnya baca tahlil sudah mendarah daging, refleks la ilaha illallah. Rasul bersabda, mandahul apa? Mangkana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Siapa orang yang ada ujung hidupnya, akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah, maka masuklah ia ke dalam surga. Tapi tidak akan ujung-ujung mengucapin la ilallah tanpa dibiasakan kalimat la ilaha illallah. Itu tadi zikir 100 kali. Kalau tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang mursyidnya Abah Anom, Kiai Haji Sa'ibul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak, itu beliau itu membiasakan zikir tarekat itu 165 kali. Kalau Anda pernah tarkin zikir-zikir tarekat itu, Anda akan bercucuran air mata sambil zikir. 10.000 tidak kurang jamaah setiap bulan ketika almarhum masih hidup di Suryalaya, ya, ditalkin la ilaha illallah, barinya rios bahasa Sunda, ya, la ilaha illallah. Namun eta iblis dongkap ke tengah-tengah dada, ucapkan dorong, tolak pula-pula, melompat ke kanan ilaha, tengah deui illa, kiri Allah, la ilaha illallah. Maneh teh sekedar tulang jeung daging dibungkus hari keluar, dikeluarkeun ku Allah sanes ibu maneh ngaluarkeun, ibu maneh mah sekedar ngandung nu ngaluarkeun Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah nu ngaluarkeun maneh